Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian fikih Syafi'i tentang bab masa iddah. Di dalam matan Abi Syuja' disebutkan faslun, pasal, wal mu'taddatu ala darbaini. Wanita yang bermasa iddah itu ada dua macam. Masa iddah adalah masa menunggu, di mana seorang wanita apabila dia ditinggal mati oleh suaminya atau dia dicerai oleh suaminya, maka dia belum boleh menikah selama dia masih dalam masa menunggu ini. Masa menunggu untuk tidak boleh menikah. Apabila masa menunggunya sudah selesai, baru dia boleh menikah. Nah, itu disebut masa iddah. Nah, itu wanita yang mengalami masa iddah ada dua macam. Mutawaffa anha, yang pertama adalah yang ditinggal mati oleh suaminya, wa ghairu mutawaffa anha, yang kedua adalah yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, berarti yang dicerai tadi. Fal mutawaffa anha, maka wanita yang ditinggal mati suaminya itu ada dua macam lagi. Yang pertama, in kanat hamilan, kalau dia adalah hamil, fa iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan kandungannya. Maka masa iddahnya ini bisa lebih dari 4 bulan 10 hari, bisa juga kurang dari 4 bulan 10 hari ya. Adapun dalilnya hadis yang sangat terkenal bisa kita cari di dalam kitab Bulughul Maram, demikian juga kitab-kitab yang lainnya. Di sini saya tampilkan dari Bulughul Maram ya. Kata kuncinya adalah nufisat. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha dia nifas setelah wafat suaminya beberapa malam. Maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk nikah, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menikah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan di dalam satu lafaz disebutkan bahwa dia melahirkan setelah wafat suaminya 40 malam. Jadi suaminya mati, kemudian 40 malam berikutnya dia melahirkan. Akhirnya dia minta izin untuk menikah, diizinkan. Dalam Muslim disebutkan Imam Zuhri berkata, tidak apa-apa dia menikah meskipun masih keluar darah nifas, tetapi jangan dijima oleh suaminya sampai dia suci dari nifasnya. Bahkan disebutkan dalam Syarhus Sunnah Baghawi bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan, seandainya suaminya ini masih berada di atas keranda, belum dikuburkan, kemudian istrinya ini nifas, maka melahirkan ya, maka dia boleh untuk menikah pada saat itu juga. Suaminya belum dikuburkan, dia sudah nifas, boleh untuk nikah. Nah, kemudian yang kedua, wa in kanat hailan, kalau wanita itu hail itu kebalikan dari hamil, berarti dia tidak hamil. Fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Adapun ini dalilnya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, orang-orang yang mati meninggalkan istri-istri, maka istri itu menunggu terhadap diri mereka, yaitu untuk bisa nikah lagi selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua adalah wa ghairul mutawaffa anha, masa iddah tetapi untuk wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, berarti yang dicerai tadi, atau dengan sebab-sebab yang lain ya, tapi yang paling gampang contohnya adalah yang dicerai. In kanat hamilan, kalau wanita itu sedang hamil, fa iddatuha biwad'il haml, maka masa iddahnya sama dengan melahirkan kandungannya. Wa in kanat hailan, kalau dia hail yaitu tidak hamil, wa hiya min dawatil haidi, sementara dia termasuk wanita yang masih haid, fa'iddatuha thalathatu quru'in, maka masa iddahnya adalah 3 quru'. Nah, quru' ini maknanya apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengartikan itu adalah suci, ada yang mengatakan itu adalah haid. Nah, dalam mazhab Syafi'i, wahiyal athhar, quru' artinya adalah suci, berarti 3 kali suci ya. Jadi 4 mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa quru' artinya haid, sementara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat quru' artinya suci. Baik, ini adalah kondisi pertama bagi wanita yang tidak hamil, yaitu dia masih haid, maka masa iddahnya 3 quru'. Wa in kanat shaghiratan, kalau dia wanita yang kecil, maksudnya kecil itu belum haid, belum masa haid, tapi sudah menikah ya. Au ayyisatan, atau dia ayyisah itu yang sudah berhenti dari haidnya, misalnya usia 50 tahun sudah tidak haid ya.
fa iddatuha 3 ashhurin, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi bukan 3 quru tapi 3 bulan, sama-sama 3 ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, fa iddatuhunna pada surat At-Talaq, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum, wanita yang sudah tidak haid apabila kalian ragu maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Demikian juga wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil tadi, masa iddahnya juga 3 bulan. Wa ulatul ahmal, adapun yang punya kandungan, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Itu surat At-Talaq ayat 4. Kemudian wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha, adapun wanita yang dicerai sebelum dijima', la iddata 'alaiha, tidak memiliki masa iddah. Jadi wanita boleh dicerai sebelum dijima', dan kalau dicerai sebelum dijima' maka tidak ada masa iddah. Kenapa? Karena masa iddah itu tujuannya untuk memastikan bahwasanya wanita itu tidak dalam kondisi hamil. Nah sekarang kan dia belum dijima', sehingga tidak perlu ditunggu untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Dan ini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran, ta'taddunaha, yaitu disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian cerai sebelum kalian jima', maka kalian tidak memiliki masa iddah untuk mereka. Maka langsung aja dia menikah lagi, nggak apa-apa, karena memang tidak memiliki masa iddah. Kemudian wa iddatul amati bil hamli ka'iddatil hurrati, masa iddah bagi seorang budak perempuan dengan mengandung itu sama dengan sebab mengandung itu sama dengan masa iddah bagi wanita merdeka, yaitu sampai melahirkan. Wabil aqra an ta'tadda bi qur'aini, adapun kalau masa iddahnya dengan quru maka menunggu 2 kali quru, jadi separuhnya wanita merdeka. Wa bisyuhuri 'anil wafati an ta'tadda bi syahraini wa khamsi layalin, adapun kalau hitungan masa iddahnya dengan bulan, karena dia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 2 bulan plus 5 hari, 5 malam ya. Jadi separuhnya wanita merdeka. Wa 'anit talaqi an ta'tadda bi syahrin wa nisfin fa in ta'tadda bi syahraini kana aula. Ini semuanya bicara tentang masalah budak, tidak begitu penting karena sekarang sudah tidak ada budak lagi. Faslun, pasal baru. Wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati, wajib bagi wanita yang bermasa iddah tapi dia masih bisa rujuk dengan suaminya tanpa nikah baru, artinya dia masih dalam masa iddah ya, dia wajib untuk mendapatkan as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Jadi suaminya wajib kasih tempat tinggal, maksudnya masih berada di rumahnya suami, tidak boleh diusir, tidak boleh dikeluarkan, dan dia masih wajib untuk memberikan nafkah. Wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah illa an takuna hamilan. Adapun kalau cerainya sudah sampai bain, sudah putus, berarti masa iddahnya sudah habis, maka dia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Kecuali kalau dia hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah itu sebenarnya untuk janin yang ada dalam perutnya. Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdab. Adapun wanita yang ditinggal mati suami wajib untuk melakukan ihdab. Ihdab itu berkabung. Nah, berkabung itu definisinya apa? Wa huwal imtina' minaz zinah wat tib, yaitu tidak boleh untuk berhias dan memakai wangian. Wa 'alal mutawaffa 'anha zawjuha wal mabtutah mulazamatul bait. Demikian juga yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga pada kondisi cerai yang sudah bain, yang sudah putus betul, maka dia wajib untuk melazimi rumah. Melazimi rumah artinya tidak keluar dari rumah illa li hajah, kecuali untuk hajat. Hajat ini bisa hajat dunia, bisa juga hajat agama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang sudah dicerai 3 kali oleh suaminya dan dia ingin untuk keluar menuju kebun kurmanya untuk panen, maka Nabi mengatakan ukhruji, silahkan keluar, fajudhi nakhlaki, silahkan kamu panen pohon kurmamu, barangkali kamu bisa sedekah darinya atau kamu berbuat kebaikan yang lain.
Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka kalau untuk hajat agama, hajat dunia saja boleh, untuk ke kebun kurma boleh, maka untuk hajat agama lebih boleh. Misalnya untuk ke kebun surga, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Wallahu taala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.